warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Wadi, BP 18154/2002, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Andalas. Di sini saya akan membahas tentang endowment, buying and selling. Oke, di dalam endowment, buying and selling, pertama saya akan membahas tentang permintaan bersih dan kotor. Kita asumsikan dengan W1, W2. Ini menunjukkan yaitu berapa banyak barang yang dimiliki konsumen sebelum yang memasuki pasar. Oke, kita harus tahu lebih dahulu apa permintaan bersih dan kotor. Kita dahulukan yaitu permintaan kotor. Permintaan kotor yaitu jumlah barang yang akhirnya dikonsumsi konsumen. Sedangkan permintaan bersih perbedaan antara apa yang konsumen hasilkan dan endowment barang awal. Jika kita membiarkan X1, X2, maka X1, Y1, X2, W2 adalah tuntutan bersih. Permintaan kotor biasanya positif, sedangkan permintaan bersih bisa positif atau negatif. Apabila jika barang satu negatif, maka konsumen sedikit mengonsumsi dan memilih untuk menjual. Oke, permintaan bersih negatif biasanya permintaan bersih negatif
biasanya jumlah yang disediakan. Kalau untuk kepentingan ekonomi lebih dipilih untuk permintaan kotor. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu batasan anggaran. Yang kedua, batasan anggaran. Ini yang perlu dipertimbangkan. Dengan asumsi nilai benda barang yang dibawa di pasar sama dengan nilai benda barang yang dibawa. Maka persamaannya yaitu P1 X1 P2 X2 sama dengan P1 W1 ditambah P2 W2. Untuk permintaan bersih, maka P1 X1 kurang W1 ditambah P2 X2 kurang W2 sama dengan 0. Jika X1 W1 positif, maka membeli bersih. Sedangkan apabila negatif, maka berarti dia penjual atau pemasok bersih. Maka apabila hadir endowment, maka persamaannya P1 X1 ditambah P2 X2 sama dengan M, maka M sama dengan P1 W1 ditambah P2 W2. Harga ditetapkan nilai endowment karena pendapatan uang sudah pasti. Maka kita akan bisa gambarkan dengan grafik. Blok X1 B1 B2 X2 2 dibuka X1. Ini grafik dari batasan anggaran.
grafik, batasan anggaran, slot, min P1 dan P2. Oke, kita lanjut kepada mengubah endowment. Oke, kita mengubah di sini bagaimana konsumsi optimal berubah ketika pendapatan uang berubah antara harga tetap. Maka kita anggap persamanya itu P1W1 ditambah P2W2 sisa dari P1W1 aksen ditambah P2W2 aksen. Ketidaksetaraan ini maksudnya pendapatan uang yang dapat dicapai konsumen dengan menjual lebih kecil. Oke, kita bisa lihat nanti gambarnya, itu kita menjelaskan terlebih dahulu. Kita anggap pertama konsumen jelas lebih buruk. Lebih buruk dengan endowment W1 W2 daripada endowment lama karena telah berkurang. Kedua, permintaan untuk setiap barang akan berubah normal atau inferior. Oke, kita bisa lihat di grafik. W1 aksen, W2 aksen, W1, W2, budget line, X1, X2, dan X1, X2. W1,
W2 absen, W1, W2. Ini berarti berkurang atau decrease. Ini menang bertambah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut kepada perubahan harga. Itu yang keempat, yaitu perubahan harga. Di sini pendapatan uang ditentukan oleh endowment. Uang ditentukan oleh endowment. Jika harga barang satu menurun, garis anggaran akan lebih datar, dan sebaliknya. Menurunkan barang satu, membuat garis akan berputar di sekitar dana abadi. Ini pasti Ibu Guru. Dengan gambar ini merupakan konsumsi baru, konsumsi asli, IC, indifference score, X2, X1, W1, X1 bintang, W2, X2 bintang. Oke, kita akan lanjut kepada kelima, kurva penawaran dan kurva permintaan. Oke, di dalam ini kurva penawaran menggambarkan akan selalu melewati endowment. Karena beberapa harga akan menjadi benda yang diminta.
sebaliknya. Lalu kita akan mengambil kurvanya itu endowment, line, slope, min B1 ditambah 2, X1, X2, B1, B2. Ini merupakan demand, ini merupakan offer curve, yaitu kurva penawaran. Sedangkan untuk kurva permintaan, bahwa kurva permintaan biasanya negatif. Biasanya negatif. Untuk beberapa harga. Jika harga barang naik, maka konsumen memilih menjual barang untuk ke penjual satu, memilih untuk menjadi penjual barang satu dan barang satu dan karena harga, konsumen akan beralih menjadi pemasok bersih. Oke, kita akan membuat grafik demand curve. Ini satu bintang, P2, X1. Demand curve, endowment barang satu. W1. Ini merupakan kurva min R. Maka D1 B1, P2 sama dengan X1 P1 P2 0 kurang P1 positif, dan S1 merupakan supply P1 P2 B1 kurang X1 P1 P2 0 juga positif. Oke, kita akan lanjut kepada persamaan Slutsky. Untuk 6 persamaan Slutsky ditinjau kembali.
Biasanya ini memecah perubahan harga menjadi efek substitusi. Efek substitusi merupakan AKB, efek pendapatan biasa, yaitu BGD, dan efek endowment DGC. Maka rumusnya itu untuk endowment compound effect sama dengan delta X1 pangkat M per delta M dikali delta M per delta P1 dikurang delta X1M per delta M dikali B1. Lalu persamaan akhirnya itu delta X1 per delta P1 sama dengan delta X1 per P1 ditambah P1 dikurang X1 delta X1M per delta M. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara menggunakan persamaan statistik. Dengan rumus yaitu delta XA per delta PA sama dengan delta XA pangkat S per delta PA yang merupakan negatif ditambah WA kurang XA positif dikali delta XA M per delta M positif. Ini mengatakan bahwa perubahan total kita misalkan yaitu permintaan apel ketika harga berubah. Yaitu efek substitusi dan pendapatan. Oke, kita lanjut kepada pasokan tenaga kerja. Itu yang ke-8, pasokan tenaga kerja. Pilihan optimal menggambarkan permintaan untuk waktu luang
Yang diukur dari kanan ke kiri. Yang diukur dari kanan ke kiri. Dari asal ke kanan. Sedangkan penawaran tenaga kerja diukur ke kiri. Maka grafiknya optimal choice interference curve endowment constant labor laser C constant. Ini berarti consumption dan ini laser. Oke, kita akan lanjut kepada statika komparatif pasokan tenaga kerja. Statika komparatif pasokan tenaga kerja. Maksudnya itu ketika pendapatan naik, maka orang mengkonsumsi memilih mengkonsumsi lebih banyak waktu luang. Ini merupakan statika komparatif dan menganggap waktu luang adalah barang normal. Ketika upah meningkat, yaitu W, maka waktu luang menjadi mahal. Dan ada efek substitusi. Maka rumusnya itu delta R L delta W sama dengan substitution effect yang merupakan negatif ditambah R konstan dikurang R positif dikali delta R delta M. Dari endowment buying and selling, yang pertama yaitu konsumen mendapatkan penghasilan dengan menjual barang bawaan mereka. Yang kedua, permintaan kotor untuk suatu barang adalah jumlah yang akhirnya dikonsumsi konsumen. Permintaan bersih untuk suatu barang adalah jumlah yang dibeli konsumen. Jadi, permintaan bersih adalah perbedaan antara permintaan kotor dan dana abadi. Yang ketiga, batasan anggaran memiliki kemiringan min P1 per P2 dan melewati bandar dana abadi. Yang keempat, ketika harga berubah, nilai yang harus dijual konsumen akan berubah dan dengan demikian menghasilkan efek pendapatan tambahan dalam persamaan Slutsky. Yang kelima,
Pasokan tenaga kerja adalah contoh menarik dari interaksi, pendapatan, dan efek substitusi. Karena interaksi dari dua efek itu, respon pasokan tenaga kerja terhadap perubahan tingkat upah bersifat ambigu. Sekian penjelasan dari saya tentang endowment buying and selling. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.